Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Di era digital ini, inovasi teknologi tak pernah berhenti, bahkan untuk hal sesederhana tong sampah. Kelompok kami akan mempresentasikan proyek IoT yang kami beri nama BINAR, yaitu Bin Intelligent Notifier and Alert Response. Proyek ini merupakan implementasi nyata bagaimana ESP32 dan sensor ultrasonik dapat berkolaborasi untuk menciptakan sistem pengolahan sampah yang lebih efisien dengan kemampuan mendeteksi keberadaan manusia dan memantau tingkat kepenuhan sampah secara otomatis. Tetapi sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Iputu Ananta Sugiyarta. Di sini berlaku sebagai programmer dari proyek ini. Selanjutnya saya sendiri lalu Rifki Ramadan sebagai tim leader dari proyek ini. Selanjutnya ada Baik Mutia Dewi Edelweiss, di mana dia bertugas sebagai desainer dari proyek ini. Dan yang terakhir Ahmad Madani, dia pun bertugas sebagai desainer daripada proyek ini. Selanjutnya kita masuk ke pengenalan apa itu BINAR. BINAR atau Bin Intelligent Notifier and Alert Response adalah sebuah tong sampah pintar berbasis IoT yang dirancang untuk memberikan pengalaman pembuangan sampah yang lebih higienis, efisien, dan responsif. Dan sistem ini bekerja secara otomatis dengan menggunakan dua sensor. Dan keduanya merupakan sensor ultrasonik. Untuk sensor ultrasonik yang pertama, itu bertugas untuk mengukur jarak antara pengguna dan tong sampah. Jika terdeteksi dengan jarak yang sudah ditentukan, maka sistem akan membuka tutup tempat sampah sebagai sinyal bahwa jarak antar tong sampah dengan pengguna sudah dekat. Dan sensor ultrasonik yang kedua, itu mengukur tinggi tumpukan sampah di dalam tong. Jika terdeteksi penuh, maka sistem akan mencegah tutup terbuka sebagai sinyal bahwa kapasitas sudah maksimal. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian tujuan, metode, dan hasil. Tujuan dari terciptanya proyek BINAR ini adalah untuk menciptakan tong sampah pintar berbasis IoT yang mampu membuka tutupnya secara otomatis ketika pengguna mendekat menggunakan sensor ultrasonik, serta menolak membuka jika terdeteksi penuh oleh sensor ultrasonik juga. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kebersihan, efisiensi pengolahan sampah, serta mengurangi kontak fisik antara manusia dan tempat sampah. Metode yang kami gunakan adalah dalam pembuatan BINAR sendiri meliputi perancangan sistem perangkat keras menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi gerakan, dan juga sensor ultrasonik ini berfungsi untuk mengukur ketinggian sampah dan servo motor sebagai aktuator untuk membuka dan menutup tong sampah. Semua komponen diintegrasikan menggunakan microcontroller ESP32 ataupun Arduino. Kemudian dilanjutkan pengujian dan kalibrasi untuk memastikan sistem bekerja sesuai dengan apa yang kami harapkan. Dan hasil yang kami harapkan dari proyek ini adalah terciptanya sebuah prototipe tong sampah otomatis yang dapat membuka tutupnya saat ada orang yang mendekat dan menutup kembali secara otomatis, namun akan menolak membuka jika isi dalam tong sampah sudah penuh, dan sistem bekerja dengan responsif, minim kontak fisik, dan memiliki potensi besar untuk diterapkan di lingkungan rumah, tangga, maupun area publik dalam mendukung konsep smart environment. Dan manfaat dari BINAR sendiri dalam bidang ekonomi yaitu terletak pada efisiensi sampah, di mana petugas kebersihan dapat mengoptimalkan jadwal pengangkutan berdasarkan kondisi penuh secara real time sehingga dapat menghemat biaya operasional, bahan bakar, dan tenaga kerja. Selain itu, dengan mengurangi tumpukan sampah berlebih, BINAR turut menekan biaya tambahan akibat penanganan sampah yang menumpuk atau tercecer. Selanjutnya pada bidang sosial,
Manfaat yang sangat terlihat pada bidang sosial ini dari peningkatan kenyamanan dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Dengan sistem buka tutup otomatis tanpa sentuhan, masyarakat merasa lebih aman dan higienis saat membuang sampah. Teknologi ini juga dapat mendorong perilaku hidup bersih serta menjadi sarana edukasi teknologi dan lingkungan, khususnya di lingkungan sekolah, kampus, atau ruang publik. Dan yang terakhir adalah manfaat pada bidang ekologi. Binar sendiri adalah memiliki kontribusi terhadap pengurangan pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah serta meminimalisasi penyebaran penyebaran bau dan penyakit dengan mengontrol kapasitas pembuangan. Sistem ini menjaga agar lingkungan tetap bersih dan sehat, sekaligus mendukung upaya konservasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan untuk melalui teknologi yang ramah lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuananta Sugiarta dengan NIM 1D02310113, salah satu rekan dari kelompok Binar yaitu tempat sampah cerdas. Jadi kesempatan kali ini saya akan menjelaskan komponen Binar dan prototipe Binar itu sendiri. Jadi untuk yang pertama yaitu adalah komponen Binar, di mana pada proyek kita kali ini kita menggunakan beberapa aktuator, sensor, dan microcontroller. Jadi untuk aktuator yang kita gunakan itu adalah servo MG995, di mana jenis motor yang dirancang dapat bergerak sesuai dengan kebutuhan. Di mana nanti pada servo ini kita gunakan untuk membuka tempat tutup sampah atau lid sampah. Yang kedua ada breadboard dengan 840 pin. Breadboard merupakan papan prototipe yang memiliki fungsi yang sama seperti PCB. Namun pada breadboard itu sendiri kita tidak harus menyolder pin out dari beberapa aktuator atau servo. Maksud saya servo dan sensor ultrasonik yang ada atau sensor yang lainnya. Yang ketiga ada microcontroller yang kita gunakan yaitu ESP32. Yang kita gunakan di sini adalah dev kit dan versi 1. Di mana ESP32 ini sendiri merupakan microcontroller yang dikembangkan oleh Expressive System, di mana ESP32 itu memiliki yang namanya Wi-Fi, Bluetooth yang memungkinkan untuk pengembangan IoT yang lebih advance. Kita dapat hubungkan IoT ini dengan dashboard atau lain sebagainya. Lalu yang terakhir kita ada menggunakan yang namanya sensor ultrasonic HCSR04, di mana sensor ini merupakan sensor ultrasonik yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk mendeteksi jarak. Jadi sensor ini akan menembakkan sensor ultrasonik atau maksud saya itu gelombang ultrasonik yang nantinya akan mantul ke arah dirinya sendiri lagi sensor ini dan ditangkap. Oke, lanjut. Untuk desain Binar atau prototipenya Binar itu sendiri, di sini ada rangkaian yang sudah kami buat, di mana terdapat Arduino Uno R3. Di sini kita gunakan Arduino. Mengapa? Karena kita menggunakan Tinkercad. Di Tinkercad itu sendiri tidak ada ESP32. Jadi untuk alih-alih menggunakan ESP yang tidak ada, kita menggunakan Arduino Uno sebagai contohnya. Dimana di Arduino Uno ini kita menggunakan beberapa pin. Yang pertama ada pin 5 volt untuk memberikan daya ke sensor. Lalu ada pin ground yang terhubung ke seluruh ground yang ada pada pin out aktuator atau sensor yang ada. Lalu untuk pin yang di atas ada pin 8, pin 7, 6, 5, dan 4. Itu kita gunakan sebagai pemberi sinyal atau penangkap sinyal dari beberapa sensor yang ada. Misalnya untuk pin 8 kita gunakan untuk menghubungkan pin dari echo miliknya sensor paling kanan, dan itu sama juga berlaku pada pin nomor 6 yang terhubung terhadap echo pada sensor ultrasonik yang kedua dari kanan, di mana
pin ini terhubung dijembatani oleh resistor berukuran 1K ohm sebagai jembatan daya, sehingga tidak terjadi lonjakan daya untuk ekonya itu sendiri. Jadi di mana eko ini sendiri itu adalah pengirim sinyal dari sensor ultrasoniknya ke Arduino Uno. Karena dari sensor ultrasonik itu merupakan sensor yang mengirimkan sinyal analog, maka kita perlu yang namanya resistor, sehingga data yang masuk ke Arduino Uno itu tidak berlebihan, atau istilahnya itu dapat terkontrol dengan baik lah. Lalu ada pin nomor 7 yang terhubung dengan trigger. Sama halnya juga pin nomor 5 yang terhubung dengan trigger daripada sensor ultrasonik itu sendiri, di mana trigger ini akan memberikan trigger kepada sensor ultrasonik itu sendiri untuk dapat mengirimkan sinyal. Lalu terdapat pin nomor 4 yang menjadi sinyal PWM dari servo itu sendiri. Jadi ketika sensor ultrasonik yang ada di kanan, yang kedua ini mendapatkan sinyal, salah satunya itu adalah yang paling kiri dari sensor ultrasonik yang kedua. Jika ia mendapatkan sinyal, maka itu akan diolah oleh Arduino Uno yang sudah diprogram menggunakan program sedemikian rupa, sehingga nantinya terdapat nantinya itu sinyal yang dikirimkan oleh pin nomor 4 ke arah servo MG995. Maka nanti servo tersebut akan bergerak. Oh ya, pada desain prototipe kami ini kami menggunakan dua sumber daya berbeda. Yang pertama sumber daya utama, yaitu dari Arduino Uno itu sendiri. Lalu ada sumber daya eksternal yang kita gunakan untuk mengaktifkan servo. Mengapa kami menggunakan sumber daya yang berbeda? Dari pengalaman kami merakit kemarin, terdapat ketidakseimbangan daya yang digunakan atau source yang digunakan oleh aktuator atau sensor, di mana servo yang kami gunakan yaitu adalah model MG995, di mana daya yang digunakan untuk beroperasi itu ada di sekitaran 4 volt hingga 7,2 volt. Itu merupakan daya yang sangat tinggi, sehingga ketika servo aktif, jika kita menggunakan sumber daya yang satu atau utama saja, maka sensor tidak dapat beroperasi dengan benar, atau bahkan ketika sensornya duluan mengambil daya, maka servo tidak dapat bergerak sama sekali. Untuk itu kami mengambil langkah yang alternatif, itu kita menggunakan sumber daya eksternal. Walaupun kita menggunakan sumber daya eksternal, kita tetap menghubungkan groundnya terhadap sumber daya utamanya atau ground utamanya. Dapat dilihat pada pin ini, dimana sumber daya eksternal untuk nilai plus atau positifnya terhubung pada panel yang ada paling atas ini dan terhubung ke servo juga. Nah, untuk groundnya itu semua terhubung atau terpusat satu untuk terhubung juga ke arah panel yang ada di bawah atau ground yang ada di bawah. Nah, dimana sumber daya yang di bawah ini juga dapat kita lihat itu mengaktifkan atau memberikan daya ke dua sensor yang paling kanan. Gitu. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan desain binar dan komponen-komponen yang kami gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Madani dengan NIM F1D0231001. Saya akan menjelaskan slide 8, yaitu blok diagram. Pada blok diagram terdapat yang pertama yaitu input atau sensor. Di sini sensor yang kami gunakan adalah ultrasonic sensor dan pin sensor. Namun pada pin sensor dia dapat berfungsi, lalu kami menggunakan dua sensor ultrasonik sebagai sensor yang kami gunakan dalam IoT kami. Kemudian untuk proses, sensor-sensor ini berfungsi sebagai microcontroller yang nantinya akan terhubung dengan Wi-Fi yang kemudian
input dari sensor tersebut dikirim ke database atau sistem, yang kemudian outputnya akan ditampilkan dalam bentuk LCD penuh ataupun tidak. Namun di sini kita menampilkannya dalam bentuk dashboard web, yaitu saat tong sampah tersebut penuh, maka di dalam web tersebut akan menampilkan notifikasi atau pertanda bahwa tong sampah sudah penuh atau bernilai 1. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dari IoT yang telah saya buat. Itu pertama ada start, kemudian deteksi gerakan. Deteksi gerakan ini inputnya diambil dari sensor ultrasonic yang berada pada depan dari sistem daripada IoT kami untuk mendeteksi pergerakan. Deteksi pergerakannya jika terdapat gerakan dengan jarak kurang dari 20 cm, di jaraknya dekat dengan tong sampah tersebut, maka akan membuka pintu dari sensornya atau mengecek tong tersebut penuh dengan menggunakan sensor ultrasonik. Jika tidak, maka akan selesai pengkondisian tersebut. Kemudian dilanjut dengan cek tong sampah. Jika isi dari tong sampah kurang dari 2 cm, maka jika iya akan menampilkan status tong sampah telah penuh. Jika tidak, terjadinya buka tutup dari tutup tong sampah tersebut dengan servo. Kemudian akan menampilkan status untuk terbuka pintunya dari tong sampah tersebut. Kemudian tutup kembali tong sampah dengan servo. Baik, sekian. Halo, perkenalkan saya Mbak Dewi Lewis dengan NIM F1D03 10107, dan saya akan menjelaskan bagian code dari Binar, yaitu project untuk mata kuliah Internet of Things kami. Baik, langsung saja. Jadi di sini ada ditampilkan langsung code-nya. Yang pertama yaitu untuk autentifikasi, untuk Blink-nya dimasukkan kode autentifikasinya, kemudian ID template Blink-nya didefinisikan, kemudian definisikan nama dari template Blink-nya yaitu Quick Start Device, kemudian didefinisikan nama untuk serial monitor. Kemudian di sini ada beberapa library yang akan digunakan, mulai dari SP32 Servo H, Wi-Fi H, Blink Simple SP32. Ini diperlukan untuk menjalankan produk IoT kami. Kemudian di sini ada konfigurasi untuk Wi-Fi-nya, mulai dari SSID atau nama dari Wi-Fi-nya itu dapat dilihat di sini, kemudian password Wi-Fi-nya, kemudian pendefinisian dari pin-pinnya. Untuk bagian LAN 14 dan 15 ini digunakan untuk pendefinisian pin pada sensor yang kami gunakan untuk mendeteksi apakah tempat sampahnya itu sudah penuh oleh sampah atau belum. Kemudian untuk 17, 18, dan 18 ini digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat objek yang mencoba mendekati tempat sampah atau tidak. Kemudian di sini ada untuk servo pin, dan kami membuat objek untuk servonya diberi nama myServo. Dan ada beberapa pendefinisian dari variabel lainnya. Full threshold untuk yaitu nilai yang dimasukkan untuk mengecek untuk menentukan tong sampah itu sudah penuh atau tidak, yaitu 10. Kemudian open lid threshold, apabila ada objek yang mendekat dengan jarak ini yaitu 20, maka lidnya akan terbuka secara otomatis. Lid open duration-nya itu 3000. Kemudian ada beberapa variabel boolean, is threshold dan flag is threshold. Keduanya digunakan untuk mengetahui apakah threshold-nya itu sudah penuh atau belum, dan di setting sama-sama false. Kemudian ada Blink timer, untuk timernya diberi nama timer. Kemudian page setup ini merupakan function untuk inisialisasi, mulai dari serial begin 115.200, yaitu mengirim data sebanyak 115.200 bit per second-nya. Kemudian sesuai returns-nya 50, attach-nya dari pin dengan minimal 1000 hingga 2000. Kemudian write-nya di sinyal terlebih dahulu. Pin mode-nya, di mana trigger pin 1 diatur sebagai output dan echo pin 1 sebagai input. Selanjutnya, trigger pin 2 sebagai output dan echo pin 2 sebagai input. Kemudian di sini dimulai Blink-nya, Blink begin dengan memasukkan autentifikasi, SSID, dan password Wi-Fi. Kemudian akan ditampilkan pesan bahwa connecting to Blink, yang artinya mencoba menyambungkan ke Blink. Timer set interval, di sini diberikan timer selama 5000 mikrosecond. Center status to Blink, untuk mengirimkan status tempat sampah saat ini ke Blink. Kemudian loop ini adalah function untuk melakukan beberapa perulangan yang diperlukan, mulai dari Blink run yaitu menjalankan Blink, kemudian timer run untuk menjalankan timernya, distance ini untuk mengukur apakah jarak antara trigger pin dan echo pinnya input dengan outputnya. Kemudian jarak sampahnya itu ditampilkan dengan mengambilkan distance trace yang telah dihitung sebelumnya dalam cm. Jika ini kemudian ada variable current threshold status,
distant trash kurang dari sama dengan full threshold, di mana artinya jika distant trash-nya lebih kecil sama dengan full threshold itu artinya tempat sampahnya itu sudah penuh. Jika current threshold status tidak sama dengan is threshold, artinya terdapat perbedaan status, maka akan ditampilkan pesan bahwa status penuh berubah menjadi apakah is threshold, maka akan ditampilkan penuh, jika tidak maka belum penuh. Jika is threshold, kemudian akan ditampilkan tempat sampah penuh penutup terbuka permanen. Kemudian server rate-nya 150, dan jika tidak, yang artinya tempat sampah tidak full, maka akan dihitung distance objeknya dan ditampilkan berapa jarak antara objeknya, yaitu objek antara orang yang ingin memasukkan sampah ke dalam tempat sampahnya. Selanjutnya, jika distance objek lebih kecil dari open lid threshold, yang artinya jarak antara objek yang berusaha mendekati tempat sampah lebih kecil dari 20, maka tempat sampahnya akan otomatis terbuka dan menampilkan pesan membuka penutup. Kemudian function ini digunakan untuk mengukur jarak, di mana dia itu memiliki dua argumen, trigger pin dan echo pin. Pertama, trigger pin-nya itu akan diatur kalau ini untuk konsistensi, jadi semua trigger pin yang masuk itu akan diatur kalau terlebih dahulu dan diberikan jeda yaitu 2 mikrosecond agar lebih stabil, kemudian akan diatur ke high dan akan diatur ke low lagi. Duration dimana dihitung dengan false in, echo pin, high selama 30 mikrosecond. Kalau duration-nya itu sama dengan 0, maka akan dikembalikan nilai 999. Kemudian distance atau jarak antara sensor tempat sampah dengan objek yang berusaha mendekat itu akan dihitung menggunakan duration dikali kecepatan cahaya dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena duration yang ada di sini adalah durasi dari sinyal yang dikirim ke menuju objek dan kembali lagi ke sensor. Karenanya perlu dibagi 2 terlebih dahulu untuk menghitung jaraknya. Jika jaraknya itu lebih dari 400, maka akan dikembalikan 400 dan akhirnya dikembalikan distance-nya. Kita tidak memenuhi syarat-syarat ini. Kemudian trash status to blink. Jika is threshold atau tempat sampahnya penuh, maka akan ditampilkan 1. Jika tidak, maka akan ditampilkan 0 pada blinknya. Kemudian di serial monitornya akan ditampilkan mengirim status ke blink. Jika dia penuh, maka akan ditampilkan pesan 1 dengan keterangan penuh, dan jika tidak, akan ditampilkan 0 dengan keterangan belum penuh. Kemudian yang line 112 dan 114 ini digunakan untuk secara otomatis menjambungkan dan memutuskan sambungan dari blink. Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok Binar akan mendemonstrasikan produk atau barang kami untuk memenuhi mata kuliah Internet of Things. Oke, jadi dari produk kita yang namanya Binar ini memiliki 2 sensor, yaitu sensor ultrasonic. Yang pertama ada di bagian depan untuk sensor pembuka tutup sampah atau lid. Terus ada sensor yang kedua ada di dalam yang menembak arah depan, itu untuk sebagai penentu apakah sampah sudah penuh atau belum. Berikut ini saya akan mendemonstrasikan cara membuang sampah menggunakan Binar. Kita sudah membuat dashboard yang terhubung dengan ESP menggunakan koneksi WiFi. Jadi ketika tempat sampah sudah penuh, maka ESP akan mengirimkan sinyal ke dashboard. Nah, indikatornya nanti muncul lingkaran berwarna merah, dan indikator lagi yang di atas itu berubah menjadi nilai 1. Oke, sekian dari demonstrasi produk kami yaitu Binar, tempat sampah cerdas.